Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang implementasi Fazim Mamdani untuk seleksi siswa baru. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Nadia Amanda Putri dengan NIM 2210432033, Dinda Zahra Sabita dengan NIM 2210432037, Nabila Andita dengan NIM 2210432038, dan Fadila Yumna dengan NIM 2210433003. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Fazim Mamdani merupakan salah satu metode dalam sistem inferensi Fazi. Fazim Mamdani memiliki karakter seperti naluri manusia, bekerja berdasarkan kaidah linguistik, dan memiliki algoritma Fazi yang menyediakan aproksimasi untuk dimasukkan analisa matematik. Seleksi siswa baru adalah proses untuk memilih calon siswa yang akan diterima di suatu lembaga pendidikan, dapat melibatkan ujian atau penelitian berbagai kriteria untuk memenuhi syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada landasan teori. Logika Fazi merupakan pengembangan dari logika tegas atau logika klasik. Perbedaan mendasar pada logika Fazi yaitu terdapat pada rentang nilai kebenarannya. Pada logika tegas, nilai kebenaran hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu merupakan suatu anggota himpunan atau tidak, benar atau salah, 0 atau 1. Sedangkan pada logika Fazi, nilai kebenaran tergantung pada nilai keanggotaan yang dimilikinya. Nilai keanggotaan dalam Fazi memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1. Sistem inferensi Fazi merupakan inti utama dari sistem logika Fazi. Sistem inferensi Fazi merumuskan aturan yang sesuai yang berdasarkan keputusan yang dibuat. Metode Mamdani sering disebut sebagai metode min-max. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Selanjutnya kita masuk pada perancangan sistem. Pada bagian ini menjelaskan tentang perancangan dari sistem Fazi yang akan digunakan untuk proses seleksi siswa baru. Secara garis besar, proses seleksi siswa baru pada sistem yang akan dibangun diawali dengan pengisian data siswa dan data nilai dan hasil tes dari siswa yang kemudian akan diproses oleh Fazim Mamdani untuk menghasilkan nilai output yang menjadi nilai akhir seleksi. Nah, berikut ini gambaran proses seleksi siswa baru pada sistem yang akan dibangun. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, pengguna membuka aplikasi. Di dalam aplikasi, pengguna mengentri data siswa, mengentri data nilai, dan hasil tes sebelum disimpan datanya. Nah, sekarang kita masuk pada langkah-langkah logika Fazi. Yang pertama, inisialisasi masukan. Yang pertama ada fazifikasi. Fazifikasi adalah mengubah nilai masukan menjadi nilai Fazi berdasarkan fungsi keanggotaan masing-masing nilai dan hasil tes yang telah ditentukan. Selanjutnya, langkah inferensi. Nah, penalaran menggunakan Fazi dan aturan Fazi yang telah ditentukan untuk menghasilkan Fazi output dengan konsep if, then. Selanjutnya ada langkah defazifikasi, yaitu mengubah Fazi output hasil inferensi menjadi nilai tegas berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Selanjutnya keluarlah nilai outputnya, yaitu nilai tegas. Nah, di sini ditampilkan nilai tegas hasil perhitungan berdasarkan nilai terbesar. Nah, terakhir kita mendapatkan daftar siswa yang telah lolos seleksi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Nah, proses seleksi siswa baru selain ditentukan berdasarkan kriteria yang digunakan, juga ditentukan berdasarkan jumlah kuota yang ada pada sekolah tersebut. Sehingga nilai akhir perhitungan yang sudah diurutkan berdasarkan nilai kelulusan terbesar ke terkecil akan diambil berdasarkan jumlah kuota. Berikut langkah-langkah penyelesaian dari solusi di atas untuk menghitung nilai akhir seleksi siswa. Yang pertama, kita akan menentukan kondisi derajat keanggotaannya dulu. Nah, pada bagian pertama, yaitu menentukan kondisi derajat keanggotaannya itu dibagi beberapa bagian lagi. Nah, pada bagian pertama, yaitu menentukan variabel fazinya. Di sini, kami memiliki jenis variabelnya itu ada dua, jadi variabel input dan variabel output. Untuk variabel input, nama variabelnya itu ada nilai UAN, nilai rapot, tes kompetensi umum, tes fisik, tes wawancara, dan tes psikologi. Untuk variabel output, nama variabelnya itu ada kelulusan. Nah, selanjutnya pada bagian kedua, itu kita akan menentukan nilai linguistiknya. Jadi, nama variabel yang ada pada bagian pertama tadi, seperti nilai UAN, nilai rapot, tes kompetensi umum, itu memiliki nilai linguistiknya masing-masing. Nah, jadi untuk nilai UAN, nilai rapot, dan nilai tes kompetensi umum memiliki nilai linguistik itu rendah, sedang, dan tinggi. Pada tes fisik, nilai linguistiknya itu ada kurang, cukup, dan baik. Pada tes wawancara dan tes psikologi, nilai linguistiknya itu ada kurang dan baik. Dan pada kelulusan, nilai linguistiknya itu ada tidak lulus dan lulus.
Kemudian pada bagian ketiga kita akan menentukan ranah nilai dari setiap nilai linguistiknya. Nah, pada bagian kedua kita telah mendapati nilai linguistiknya dari setiap variabel. Pada bagian ketiga ini kita akan menentukan ranah nilai dari setiap nilai linguistik yang ada pada nama variabel sebelumnya. Nah, pada variabel nilai UAN, nilai linguistiknya itu kan ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, pada masing-masing nilai linguistiknya itu akan terdapat ranah nilai. Jadi untuk nilai UAN dengan nilai linguistiknya rendah, ranah nilainya itu ada 0, 10, dan 20. Pada nilai linguistiknya yang sedang, ranah nilainya 15, 22, dan 29. Ketika nilai linguistiknya tinggi, ranah nilainya itu 25, 35, dan 40. Begitu juga pada nilai variabel yang lain seperti nilai rapot, tes kompetensi umum, tes fisik, tes wawancara, tes psikologi, dan kelulusan. Pada bagian keempat, kita akan membuat grafik dari setiap variabel fuzzy. Nah, grafik yang dibuat berdasarkan nilai linguistik dan ranah nilai linguistik pada setiap variabel fuzzy. Berikut salah satu grafik dan variabel fuzzy. Jadi, pada grafik yang ada di gambar, itu adalah grafik untuk nilai UAN. Jadi, berdasarkan ranah nilai yang ada pada bagian C, itu akan dimasukkan ke dalam grafik. Nah, di situ bisa dilihat itu adalah grafik untuk nilai UAN. Begitu juga akan dibuat grafik pada nilai variabel nilai rapot, tes kompetensi umum, tes fisik, tes wawancara, tes psikologi, dan kelulusan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kelima, yaitu menentukan fungsi keanggotaan dari setiap variabel input nilai linguistik. Nah, sebelumnya kan kita telah mengetahui nih nilai linguistik dari setiap variabelnya beserta ranah-ranah nilainya juga. Nah, jadi contohnya kita ambil contoh pembahasan mengenai nilai UAN. Nilai UAN itu kan nilai linguistiknya tuh ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jadi ketika nilai linguistiknya rendah itu, derajat keanggotaannya itu akan bernilai 1 jika X-nya kecil sama dengan 10. Selanjutnya, derajat keanggotaan dari linguistik rendah itu akan bernilai 20 kurang X per 20 kurang 10 jika X-nya itu besar dari 10 dan kecil dari 20. Selanjutnya juga, derajat keanggotaan dari linguistik rendah pada nilai UAN akan bernilai 0 jika X-nya besar sama dengan 20. Selanjutnya, untuk linguistik sedang, derajat keanggotaannya itu akan bernilai 0 jika X-nya itu kecil sama dengan 15 dan X-nya itu besar sama dengan 29. Selanjutnya juga, derajat keanggotaannya akan bernilai X kurang 15 per 22 kurang 15 jika X-nya itu besar dari 15 dan kecil sama dengan 22. Kemudian, derajat keanggotaannya dari linguistik sedang pada nilai UAN akan bernilai 29 kurang X per 29 kurang 22 jika X-nya itu besar dari 20 dan kecil dari 29. Nah, masuk ke linguistik tinggi, derajat keanggotaan dari linguistik tinggi itu akan bernilai 0 jika X-nya itu kecil sama dengan 25. Kemudian derajat keanggotaan pada linguistik tinggi di nilai UAN itu akan bernilai X kurang 25 per 35 kurang 25 jika X-nya itu besar dari 25 dan kecil dari 35. Kemudian, derajat keanggotaan dari linguistik tinggi itu pada nilai UAN itu akan bernilai 1 jika X-nya besar sama dengan 15. Begitu juga pada variabel-variabel selanjutnya. Jadi, maksudnya gini, dia akan dikatakan rendah, maksud derajat keanggotaannya itu di nilai UAN ya. Di nilai UAN itu derajat keanggotaannya itu akan bernilai 1 jika X-nya itu kecil dari 10. Itu untuk linguistik yang rendah. Nah, jika X-nya itu kecil dari 20 dan besar dari 10, dia akan memiliki derajat keanggotaan 20 kurang X per 20 kurang 10 untuk linguistik rendah. Begitu juga dengan linguistik sedang dan linguistik tinggi. Begitu juga dengan semua variabel-variabel yang tersedia. Selanjutnya, setelah kita menentukan kondisi derajat keanggotaan, kita akan membuat aturan fuzzy, di mana terdapat sebanyak 324 aturan. Sebagai contoh, if UAN rendah, raport rendah, kompetisi rendah, fisik kurang, wawancara kurang, psikologi kurang, maka kelulusan tidak lulus. Dan jika if UAN tinggi, raport tinggi, kompetisi tinggi, fisik baik, wawancara baik, dan psikologi baik, kelulusan maka sama dengan lulus.
Yang ketiga, menentukan aturan yang cocok untuk memilih aturan fusi yang sesuai dengan derajat keanggotaan yang didapatkan. Keempat, melakukan operasi AND OR. Melakukan operasi AND OR pada aturan yang telah terpilih. Kelima, melakukan inferensi fusi. Melakukan inferensi fusi menggunakan teknik clipping berdasarkan hasil operasi AND OR untuk mendapatkan grafik kelulusan. Dan yang terakhir yaitu menentukan nilai tegas atau defusifikasi. Melakukan proses defusifikasi menggunakan teknik center of gravity untuk mendapatkan hasil nilai tegas kembali, di mana terdapat rumus Z sama dengan sigma N hingga J sama dengan 1, di mana ZJ dikali nu ZJ per sigma N hingga J sama dengan 1, di mana nu dikali ZJ. Untuk keterangan dari rumus ini, Z merupakan nilai hasil penegasan atau defusifikasi. ZJ merupakan nilai keluaran pada aturan ke J. Nu ZJ merupakan derajat keanggotaan nilai keluaran pada aturan ke J, sedangkan N merupakan banyak aturan yang digunakan. Hasil dan pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data seleksi siswa baru tahun 2014, kompetisi keahlian teknik komputer dan jaringan program studi keahlian teknik komputer dan informatika yang berasal dari SMK Negeri Raja Pola Tasikmalaya, dengan jumlah data yaitu 270 data. Berikut contoh data yang digunakan dalam seleksi siswa baru. Pada tabel 4, menunjukkan data nilai siswa, di mana terdapat nomor peserta, nilai UAN, tes kompetisi, nilai rapor, tes fisik, tes wawancara, dan tes psikologi. Pada proses seleksi dengan metode perhitungan manual, siswa yang diterima yaitu 126 siswa, sedangkan seleksi siswa menggunakan fusi Mamdani didapatkan hasil 64 siswa, sehingga validasinya hanya 50,79% saja. Berikut ini beberapa data hasil seleksi manual dan seleksi menggunakan fusi Mamdani. Pada tabel 5 menunjukkan perbandingan metode manual dengan metode fusi Mamdani. Terdapat nomor peserta, metode manual, dan metode fusi Mamdani. Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan, berdasarkan hasil pengujian data, tingkat validasi seleksi menggunakan teknik manual dengan validasi hanya mencapai 50,79%, sehingga untuk seleksi siswa baru dapat menggunakan metode lain yang mungkin bisa mendekati 100% tingkat validasinya. Untuk selanjutnya, penerapan sistem seleksi siswa baru di sekolah menengah kejuruan harus sesuai juga dengan aturan pemerintah yang berlaku. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.